Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Ambon Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah merespon kritikan dari YouTuber David Saguna. Yang kali ini David Saguna mengangkat video saya tentang topik bahwa syariat agama itu tidak wajib. Di sini ulasan David menyampaikan bahwasanya sejarah ternyata Nabi Muhammad pun ada guru spiritualnya yang namanya adalah Waraqah bin Naufal. Nah, biar clear ya. Sebetulnya nama Waraqah bin Naufal pun sudah kami angkat ya di video yang lain ya. Selain tentang topik yang saya angkat ini. Tetapi di topik yang saya angkat ini, kami menekankan bahwasanya seluruh prosesnya Nabi dan Rasul itu tidak lewat syariat, tapi lewat metodologi. Yang metodologi agama, ternyata seluruh Nabi dan Rasul itu prosesnya lewat proses yang sama, yaitu baiat, zikir, kemudian kholwat atau suluk, dan juga mengemban bakti, mengemban visi misi ketuhanan. Cuman bahasa baiat di zaman Nabi Muhammad, kayak di zaman Nabi Isa adalah baptis. Kalau Hindu Buddha namanya inisiasi. Kemudian teknik zikir, kalau di agama lain ada istilah meditasi atau semedi. Kemudian kalau di zaman Nabi Muhammad ada namanya kholwat atau suluk kalau di zaman sekarang. Itu selama 40 hari. Sejarah menyampaikan Nabi Muhammad kholwat di Gua Hira. Betul ya? Demikian juga sejarah akan Nabi Isa, beliau pun kholwat. Tetapi di dalam cerita, beliau ada masa yang hilang dari cerita sejarah. Nah itu. Kemudian kalau di Hindu Buddha ada namanya tapa brata. Kemudian mengemban visi misi ketuhanan ya sama semua, karena seluruh Rasul pasti kemudian menyampaikan risalah agama. Nah, risalah agama ini berarti Rasul-Rasul ini membawa kitab yang dimusafkan. Nah, Rasul sendiri ada macam-macam ya. Ada Rasul pembawa kitab, ada Rasul yang membacakan kitab. Tapi di setiap zaman pasti ada Rasul. Tetapi di dalam Quran sendiri menyampaikan ya, yang perlu disampaikan dan diimani oleh umat Islam adalah 25 nama Rasul pembawa kitab. Sedangkan
aslinya ya ada ribuan ya Rasul ya. Iya. Kalau nggak salah 124.000 kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah ya. Dan Rasul ini ada setiap zaman ya. Jadi Rasul ini beda dengan Nabi ya. Nabi yang ada Rasulullahnya yang sifatnya menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia di zamannya itu namanya Rasul. Maka Rasul pasti Nabi zaman dulu. Tapi Nabi belum tentu Rasul. Nah ini ada wujud ya. Ini ada 3 entitas berbeda ya. Ada sebagai botol, ada sebagai air isi botol, dan ada ketika di wadah yang sama menempati wadah disebut sebotol air. Airnya inilah Rasulullah. Botolnya ini adalah Nabi. Sebotol air itulah Rasul. Nah itu dia. Jadi Rasul adalah apa? Rasulullah yang wujud. Wujudnya apa? Manusia. Padahal Rasulullah tidak berwujud loh ya aslinya ya kan? Karena Rasulullah bukan manusia. Tapi mewujud. Makanya disebut apa? Rasul. Nah zaman dulu wadahnya Rasulullah itu selalu Nabi. Tetapi di akhir zaman, ketika melewati fase agama momentum, agama yang telah sempurna, yaitu sempurnanya Islam sebagai agama diridhoi ya. Hari ini aku cukupkan nikmatku, aku ridho Islam agamamu. Berarti Islam telah paripurna, sempurna. Pada momentum sempurnanya arwahul muqaddasah yang kamil mukamil khalis mukhlisin pada junjungan Rasulullah Muhammad. Maka nggak ada lagi arwah yang di atasnya Rasulullah Muhammad ya. Yang ada adalah di level yang sama. Jadi nggak ada lagi di atasnya arwah muqaddasah, namanya arwah disucikan. Tetapi kemudian sistem agama itu berubah. Agama kemudian dulunya kan Rasulullah kan acak ya. Masing-masing Rasul kan nggak saling ngeling gitu. Nah di akhir zaman karena manusia telah sempurna karena disempurnakan, kemudian ada istilah diwariskan. Siapa mewariskan? Allah. Tetapi Allahnya telah ada di baliknya zahir yang sempurna tadi. Yang sempurna bukan zahirnya ya. Tapi arwahnya telah sempurna karena disempurnakan. Maka selanjutnya sistem agama berubah. Tidak ada istilah nabi lagi, ya kan? Ya kan? Yang ada adalah istilah al-ulama warasatul anbiya. Kemudian Nabi sampaikan, besertalah dengan Allah, dan jika belum bisa beserta Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Itu yang harus dicari. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, sebetulnya yang diwarisi ini pun sebetulnya isinya adalah Rasulullah. Cuman wadahnya nggak disebut Rasul, wadahnya nggak disebut Nabi, tapi apa? Al-ulama warasatul anbiya. Karena apa? Istilah Rasulullah sudah nggak dipakai lagi. Berubah menjadi apa? Mursyid. Istilah Nabi nggak dipakai lagi. Berubah menjadi apa? Ulama. Loh, ya toh? Itu biar ada perbedaan ya antara zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, dan zaman setelah Nabi Muhammad. Ya, begitu. Nah, sebetulnya agama itu cuma satu. Begitu rusak diperbagi, begitu rusak diperbagi. Namanya diperbagi barangnya sama apa ganti? Barang yang sama. Barang yang sama. Diperbaharui itu barangnya sama apa ganti? Sama. Sama. Diperbaharui itu. Diperbaharui itu dibikin baru lagi itu ya. Paham ya? Nah, berarti akarnya Nasrani sama Islam sama nggak? Sama. Sama Yahudi? Sama. Sama. Semua tauhidnya sama nggak? Sama. Nah itu dia. Makanya
di satu zaman yang sama nggak ada dua Rasulullah, betul nggak? Betul. Sebetulnya Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, dan Rasulullah Muhammad sama nggak isinya? Sama. Sama. Kalau ada dua Rasul di satu zaman yang sama, berarti isinya pun sama, ya. Sama-sama mutlak itu. Ya. Tetapi wadah zahirnya baru ada kesempurnaan pada diri arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnalah syariat, sempurnanya tarikat, hakikat, dan marifat. Nah, di video yang ditanggapi David, itu kan saya sampaikan bahwasanya seluruh Rasul dan Nabi ini tidak lewat proses ini, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sering ya, ini agama bukan dari pengetahuan, bukan dari jalur akademik. Membaca, melihat, mendengar, diskusi, tanya jawab, loading dari Google, dari baca buku, kitab, atau diskusi, bukan itu. Bukan dengan akal ya. Kalau ilmu akal, loadingnya dari luar. Tetapi ilmu roh, loadingnya dari dalam. Nah ini dia. Seluruh Nabi dan Rasul lewat proses baiat. Tadi itu yang tadi saya bilang metodologi agama itu. Semuanya. Dan seluruh Nabi dan Rasul tidak berangkat dari syariat agama. Tapi semua bersyariat nggak? Bersyariat. Tapi syariatnya adalah syariat budi pekerti. Karena syariat itu wajib di dunia. Ya. Karena syariat adalah undang-undang jasmaniahmu di dunia agar bisa tertib. Nah itu dia. Makan pakai syariat nggak? Iya. Kerja pakai syariat nggak? Iya. Ngomong pakai syariat nggak? Pakai. Tapi yang tidak wajib adalah memakai syariat, memakai merek agama tertentu. Nah buktinya di Indonesia saat ini ya, kita sebetulnya syariat kita memakai syariat agama apa syariat undang-undang hukum positif? Hukum positif. Tetapi syariat agamamu itu berlaku di komunitasmu saja yang sejenis, betul nggak? Tetapi di tempat umum yang berlaku adalah hukum positif. Makanya yang berhak menghukum ya adalah hukum itu sendiri. Hukum dari mana? Kesepakatan manusianya. Jadi yang menghukum bukan umat Islam, bukan. Di Indonesia, kalau di dalam syariat Islam, kalau nyolong kan dipotong tangannya, betul nggak? Nah sekarang kalau orang nyolong, apakah dipotong tangannya? Enggak. Di penjara, betul ya? Betul nggak? Nah itu dia. Makanya syariat agama itu tidak wajib, tapi kita wajib bersyariat. Syariat yang budi pekerti di dunia, biar kau itu tertib, gak mengganggu satu sama lain, gak berbenturan dengan yang lain. Nah itu dia. Dan berlakunya syariat agamamu hanya berlaku di lingkunganmu sendiri saja, betul ya? Betul. Nah prosesnya para rasul yang membawa syariat agama itu, yang membawa kitab, syariatnya itu bukan dari akal ya. Yang mereka, beliau-beliau itu berangkatnya dari metodologi. Apa itu metodologi? Sistem tarekat sebetulnya. Dari tarekat itulah kemudian praktek hakikat. Kemudian muncullah resultante makrifat. Barulah berbuah syariat. Tapi syariatnya bukan thinking masalahnya. Syariat yang disyariatkan. Loh, harus jeli loh ya. Sementara orang sekarang meniru syariat tapi dengan thinking. Nah, ini dia keliru jauh ya. Makanya hati-hati ya kalau mencerna uren-uren saya, sangat detail ya. Dan menanggapi dari kritikan David Saguna, sebetulnya seluruh rasul pun tetap ada pembimbingnya. Walaupun saya sampaikan ya, beliau-beliau tidak lewat syariat, tapi lewat metodologi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad pun.
Tetapi pembimbing metodologi ada nggak? Ada. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian Nabi baiat. Siapa yang membaiat? Teori kan malaikat Jibril, betul nggak? Betul. Yang bernama malaikat Jibril ya di dunia ada wujudnya nggak? Ada. Ada. Wujudnya manusia. Manusia. Wujudnya tok. Tapi gelombangnya siapa itu? Malaikat Jibril. Nah, semua harus jelas ya. Nah itu dia ya. Dan beliau memang rujukan spiritualnya adalah seorang Nasrani. Yang beliau adalah, nah ini saya terangkan sedikit ya. Beliau adalah seorang imam Nestorian. Tuh. Ini bukan ahli syariat ya. Nah, ini dia ya. Nah, seperti di zaman ini beliau Nabi Muhammad ya, tapi misalnya di zaman ini bukan belajar kepada guru syariat. Nah, ini beda. Tapi belajar kepada guru hakikat. Nah, hakikat yang dipelajari di dunia dengan akal namanya ilmu tarekat. Bagaimana zikirnya, bagaimana tekniknya, apa syarat rukunnya. Nah, itu semua dipelajari lewat ilmu tarekat. Atau apa? Metodologi atau apa? Caranya praktek. Sedang prakteknya sendiri hanya ada kau di alam hakikat itu. Enggak ada siapa-siapa. Bahkan dirimu pun nanti akan lenyap loh. Nah ini dia ya. Dan pembimbing spiritual Nabi Muhammad adalah Waraqah bin Naufal ya. Memang David ya, nggak semuanya saya sampaikan. Nanti kalau saya sampaikan, oh, panjang cerita lu Kak. Nah, tetapi dalam hal ini terima kasih masukan David ya, mengkritisi bahwasanya di dalam pandangan David ya, bahwasanya Nabi Muhammad pun punya guru namanya Waraqah bin Naufal. Benar ya. Di dalam sejarah memang beliau saat menerima wahyu, beliau dalam proses pelajaran hakikatnya didampingi dan dibina oleh Waraqah bin Naufal. Tetapi ini bukan ulama syariat ya. Ini bukan pendeta syariat ya, tapi pendeta hakikat. Nah, ini dia. Makanya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yang merespon awal-awal dari Siti Khadijah termasuk adalah Waraqah bin Naufal ya. Ini adalah nabi ya. Dan nanti umatnya akan memusuhi, membencinya, dan bahkan memeranginya. Seandainya aku hidup di zaman itu, maksudnya ngomani ya. Seandainya aku masih ada umur ya, mendampingi beliau, melihat beliau dalam kondisi seperti itu, maka aku pun akan berusaha untuk mendampingi, melindunginya. Ngeri ya. Padahal zaman Nabi Muhammad agama terakhir apa? Nasrani. Apakah Nabi Muhammad bersyariat agama Nasrani? Tidak. Apakah bersyariat agama Yahudi? Tidak. Nah, tidak ya. Jadi seluruh praktek Rasul dan Nabi dalam proses agamanya semuanya lewat metodologi. Menjadi rusak ketika agama itu kehilangan metodologinya dan menjadi agama thinking. Kapan agama rusak? Yaitu tidak mengakui ada sistem wasilah. Mereka tidak mengakui Rasul yang di zaman mereka sendiri. Nah, dan ada itu perpindahan arah kiblat itu sangat sulit mereka terima. Mereka kebanyakan mengimani Rasul yang zaman dahulu yang tidak kenal, tidak ketemu, tidak nyambung. Ya, rusaknya Yahudi kapan? Setelah ditinggal Nabi Musa, ya, kemudian
mereka tetap mengagungkan Nabi Musa sebagai Rasul. Padahal harusnya ada nggak Rasul di zaman mereka sendiri? Ada. Setiap zaman ada. Mereka tetap mengagungkan Nabi Musa. Akhirnya mereka kehilangan sistem wasilah. Nah, demikian juga agama Nasrani. Kapan rusaknya agama Nasrani? Ketika tidak didampingi Nabi Isa, kemudian metodologi itu luntur. Karena apa? Mereka di zaman setelah ke belakang daripada Nabi Isa ya, setelah diangkatnya Nabi Isa ya, kemudian orang-orang ini tetap mengagungkan Nabi Isa di zaman dulu, ya kan? Dan mereka tidak mencari siapa khalifah yang ditunjuk sebagai Rasul di zamannya sendiri. Padahal harusnya ada nggak Rasul zaman sendiri? Wajib ada. Karena apa? Hubungan Allah dan manusia itu lewat Rasul. Maka demikian juga rusaknya agama Nasrani. Mereka tetap berkiblat akan kerasulan Nabi Isa. Bukan berkiblat akan Rasul yang di zamannya sendiri. Nah, sebetulnya Rasul Muhammad pun sebetulnya Nabi Isa juga sebetulnya ya. Yang dulu ada di baliknya Nabi Isa pun ada di zaman Nabi Muhammad juga. Isinya sama nggak? Sama. Nah, sama. Makanya pembaruan berulang ketika metodologi yang rusak. Ya kan? Nah, isinya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama nggak isinya? Sama. Nah, demikian juga rusaknya agama Islam. Ketika manusianya tetap berkiblat akan Rasul Muhammad di zaman yang nggak nyambung. Zaman sekarang 2024, ya. Saya tanya, ada nggak orang yang mengimani Rasul yang zaman 2024 sekarang ini? Nggak ada. Mereka coba di mana-mana saja umat Islam. Mereka semua mengimani Rasul Muhammad, betul nggak? Yang di zaman 1500 tahun yang lalu. Kenal sama Rasul Muhammad? Nyambung? Dikenal? Nggak kenal dan nggak dikenal. Betul nggak? Membayangkan, ada fotonya? Bisa diangan-angan? Bisa digambarkan? Tapi gayane sallu ala nabi. Bel, betul gak? Gimana kau mau kenal Rasul zaman 1500 tahun yang lalu jika kau nggak kenal pembawa kerasulan yang di zaman ini, betul gak? Dan ini diingkari oleh seluruh ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya dan Habibnya, dan termasuk Muwi. Nah ya, padahal ada nggak ayat khatamur Rasul? Nggak ada. Bahkan atau 128 laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ada harusnya. Di setiap zaman ada Rasul. Nabi memang khatam, tapi Rasul ada nggak? Ada. Rasul ada nggak? Ada. Rasul di dunia wujud nggak? Wujud. Wujudnya apa? Manusia. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kan sering saya bilang, itulah alamat Allah yang di dunia. Siapa dia? Utusannya. Utusan bahasa Arabnya apa? Rasul. Nah, utusan itu utusan siapa? Allah. Maka bahasa Arabnya apa? Rasulullah. Wujud gak dia? Wujud. Pertanyaannya, siapakah Rasulullah zaman ini? Nggak akan saya buka. Karena itu kartu mati buat kau. Silakan cari Quran yang banyak. Jangan bilang nggak ada dalilnya. Betul nggak? Jangan bilang nggak ada dalilnya. Kau percaya Quran bukan? Kecuali kau telah mengingkari Quran. Ayatnya spesial untuk besok ya. Kami sebutkan ayat-ayat yang dalam Quran. Banyak itu. Nggak usah khawatir ya. Yang nggak ada adalah Nabi. Karena istilahnya berubah menjadi al-ulama.
Nah, coba ya. Ini ya, misalkan Nabi Muhammad ya, wadahnya. Isinya adalah Rasulullah. Menempati Muhammad disebut Rasulullah Muhammad. Yang di dalam ayat yang lain, kullun nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Rasulullah manusia bukan? Bukan. Bernyawa bukan? Bukan. Bukan. Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Bernyawa bukan? Bernyawa. Yang mati Nabi Muhammadnya apa Rasulullah Muhammadnya? Nabi Muhammad. Nah kan, Rasulullah bukan manusia, nggak mungkin mati. Maka Rasulullah logikanya menempati wadah yang lain nggak ini nanti? Menempati. Sama seperti kita pindah memindah saja. Wadahnya botol disebut sebotol, Air. dipindah mangkok wujudnya jadi semangkok, Air. dipindah gelas menjadi segelas, dipindah baskom menjadi sebaskom, dipindah kendi menjadi sekendi. Isi air yang sama nggak? Sama. Itu yang nggak kau cari. Padahal jika ini Nabi ya, wujudnya ya, casingnya ya, wadahnya, mau wariskan kepada ulama diwarisinya, ya saya tanya, wadahnya berikutnya, Nabi bukan? Bukan. Bukan, tapi ulama itu enggak. Tapi kalau diwarisi, isinya sama enggak? Sama. Kalau ini punya tanah 1 hektar, tanah 1 hektar diwariskan pada si fulan yang diwarisi, dia punya enggak tanah 1 hektar yang dimiliki tadi? Punya. Jika isinya adalah isi ini, diwariskan ke sini, isinya sama enggak dengan ini? Sama. Wujudnya? Beda. Beda. Ujung-ujung sama enggak isinya? Ujung-ujung, isinya sama enggak? Sama. Wujudnya? Beda. Itu yang kau harus cari. Itulah Rasulun min anfusikum. Atau bahasa 28. Ini yang kekeliruan MUI, ulama, Kiai Ustadz Gus Buya Habib. Wah, ini kesesatan yang nyata ini. Makanya ya, MUI belajar ya. Jangan merasa sebagai wasit ya. Kau pun masih manusia biasa, termasuk ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habibnya. Kau belum tentu ahli makrifat, ya. Makanya kau tingkatkan ilmu, jangan cuma tahu syariat doang, ya. Nah ini. Nah, jadi saya klarifikasi ya kepada David Saguna. Jadi walaupun seluruh Nabi dan Rasul itu belajar metodologi, tetap ada guru zahirnya, ya. Ini yang sebetulnya kalau orang itu cerdas dan bijaksana, mempertemukan itu seluruh agama menjadi bersaudara, betul nggak? Betul. Yang rusak itu prakteknya, bukan agamanya sebetulnya. Masa agama sama itu dari Allah kemudian Allah laknat agamanya? Nggak mungkin lah. Yahudi dari mana? Allah. Nasrani dari mana? Allah. Masa kemudian ketika Yahudi rusak, Allah melaknat Yahudi dengan diturunkan Nabi Isa membawa Nasrani untuk memperbaiki Yahudi, betul nggak? Betul. Nasrani dari mana? Allah. Islam dari mana? Allah. Masa Islam kemudian Allah kemudian melaknat misalkan Nasrani karena dianggap agama yang salah. Agama Islam, agama Nasrani dari mana? Allah. Diperbaharui karena telah rusak. Yang rusak apanya? Sistem metodologinya. Dan semua kerusakan agama adalah mereka di zaman setelah ditinggalkan Rasul tidak mengakui adanya kerasulan di zaman mereka sendiri. Tidak mengakui wasilah atau sambungan tali dengan Allah. Dan juga tidak ketemu ayat-ayat qadim. Sudah nggak ada sambungan. Agama menjadi apa? Thinking, cerita, keyakinan, kepercayaan, sugesti, dogma. Tapi gak nyambung. Nah, zaman rusaknya Yahudi, zaman rusaknya Nasrani, dan zaman rusaknya Islam sekarang ini, saya tanya, sama nggak? Ayo, zaman rusaknya Yahudi, zaman rusaknya Nasrani, zaman rusaknya Islam sekarang, saya tanya, sama nggak? Sama. Sama, yaitu apa? Mereka tidak mengakui Rasulullah di zaman itu, betul nggak? Betul. Mereka berkiblat akan Rasulullah di zaman 1500-an yang lalu. Rasulullah Muhammad gak nyambung. Kenal sama Rasulullah Muhammad? Enggak. Pernah ketemu? Tidak. Kan katanya. Bagaimana kau bisa bersaksi jika tidak di zamanmu sendiri? Betul nggak? Betul. Bagaimana kau akan bersaksi jika dia tidak
wujud. Betul nggak? Betul. Maka siapa wujudnya Rasulullah Muhammad di zaman ini? Adalah al-ulama warasatul anbiya. Nah, zaman dulu syahadatnya adalah syahadat syariat. Kenapa? Zahirnya Nabi Muhammad ada nggak? Ada. Ada. Nah sekarang saya tanya. Sekarang zahirnya Nabi Muhammad ada apa enggak? Enggak. Enggak ada. Wujudnya sudah orang yang berbeda. Tetapi secara hakikat isinya sama enggak? Sama. Maka zaman ini kau enggak mungkin bersyahadat syariat. Makanya kau harus bersyahadat hakikat. Maka syahadat hakikat adalah syahadat roh apa syahadat akal? Roh. Syahadat roh. Maka kau bersaksi akan pewaris Nabi di zaman ini sama para sahabat di zaman 1500 tahun yang lalu bersaksi akan Rasulullah di wujud Nabi Muhammad. Sama nggak? Sama. Karena yang kau saksikan adalah Rasulullah. Rasul itu hakikat apa syariat? Hakikat. Hakikat. Yang syariat itu apanya? Nabinya. Paham? Maka bisa nggak kalau saat ini bersyahadat syariat dengan melihat wujud zahirnya Nabi Muhammad? Gak mungkin. Makanya di dalam syahadat kau nggak bersaksi akan wujud nabinya, tapi kau bersaksi akan Rasulullah yang wujud. Tipis loh ini. Kalau kau bersaksi akan airnya, maka disebut sebotol air. Gak mungkin kau lihat ini air, betul nggak? Apakah ini kau sebut air? Tidak, karena ada wadahnya, betul nggak? Kau sebut ini sebotol air, betul nggak? Tetapi kalau kau lihat botolnya, nggak perlu kau sebut air dan nggak perlu ada isinya, betul nggak? Disebut sebotol plastik, betul nggak? Nah ini dia. Kalau kau bersaksi akan Rasulullahnya, ketika Rasulullah menempati wujud, maka kau saksikan Rasulullah lewat wujud, betul nggak? Tetapi kalau kau hanya bersaksi akan Muhammad bin Abdullah, berarti kau telah ketipu ya dengan gambaran akalmu akan Nabi Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya tanya, jika demikian, ya, kau di zaman ini bisa nggak bersaksi akan Rasulullah? Bisa. Tapi kau di zaman ini bisa nggak bersaksi akan Nabi Muhammad? Tidak. Nggak bisa. Nah, sekarang Rasulullah syariat apa hakikat? Hakikat. Rasulullah berwujud apa enggak? Wujud. Rasul. Rasulullahnya enggak berwujud ya di ruhaniyah. Tapi di dunia berwujud enggak Rasulullah? Wujud. Ya, itu ya. Jadi tetap bisa kau saksikan Bisa. lewat wujud. Siapa kau saksikan? Rasulullah yang berwujud di zaman ini, yang sebetulnya dia adalah ulama warasatul anbiya yang mewarisi estafet dari yang diwariskan dari junjungan Rasulullah Muhammad. Isinya sama nggak? Sama. Tepuk tangan dong. Jelas? Jelas. Tapi bagi orang lain pening kali ya. Inilah kesesatan ulama Kiai Ustadz Gusbuya dan Habib, termasuk juga MUI. Karena ini termasuk dibikin pasal. Di pasal 3 dan 8. Ini kesesatan ini yang dibikin MUI. Di pasal 8 disitu disampaikan, kalau kau mengakui adanya Rasul, Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, kau termasuk aliran sesat. Keliru. Kalau Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad itu sesat karena memang dikhatamkan, dikabarkan dalam Quran. Tapi nggak ada khatamu Rasul, Pak Mui. Ya apa kalau? Aduh. Berarti secara sistematik ya, MUI ini kan membuat kerdil agama. Dipaksa tidak menyentuh area kerohanian. Betul nggak? Dipaksa kembali cuman hanya sebatas syariat. Kenapa? Tidak menganggap ada Rasulullah zaman ini. Betul nggak? Waduh. Sedangkan Nabi Muhammad ada nggak di zaman ini? Nggak ada. Maka kita dipaksa ngayal. Syahadatnya ngayal nggak sekarang? Ya.
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau hidup di zaman yang sama dengan Nabi Muhammad. Tidak. Berbeda berapa tahun? 1400 sekian tahun. Kau diajari ngayal nggak itu? Ngayal. Mui nggak tahu dosamu seperti apa itu ya. Akhirnya rusak agamanya, akhirnya terpecah-pecah. Kenapa? Menjadi agama syariat doang, firqah merasa benar yang lain salah. Semua pun begitu. Dan juga ini ya, ada di poin ketiga tentang Quran dan wahyu. Cuman nanti kita bahas di episode berikutnya karena biar kita fokus menanggapi dari videonya David Saguna ya. Jadi MUI siapkan nalar akal Anda ya. Karena saya ngomong bahasa ilmiah tinggi dan ada otentik buktinya loh ya. Kesalahanmu di poin 3 dan 8 ya. Di pasal-pasal filter yang membuat kau itu bisa memutuskan, memfatwai itu sesat dan tidak. Di poin 3 dan 8 itu sangat salah. Ternyata kalian tidak paham mana bedanya Nabi dan Rasul. Nah itu dia. Nah, jadi demikian ya. Nabi pun ya di zaman beliau ada guru spiritualnya dan tapi bukan guru syariat, betul nggak? Makanya beliau tidak belajar lewat syariat. Nah, cocok gak dengan pelajaran yang di Kamus Salim Marifat? Cocok. Di sini kita belajar metodologi. Syariatmu sembarang. Kau madhab Imam Syafi'i boleh nggak? Boleh. Imam Maliki, Boleh. Hanafi, Boleh. kau Muhammadiyah, Boleh. kau NU, Boleh. sembarang. Bahkan di sini kau Nasrani boleh nggak? Boleh. Kau Hindu boleh nggak? Boleh. Kau Buddha boleh nggak? Boleh. Sembarang. Asal kau ketemu Rasulullahmu di zaman ini. Bajumu kan sembarang, kau pakai jaket ya boleh, kaos boleh, kemeja boleh, betul nggak? Yang penting kau itu sampai hubunganmu ibadah itu nyambung. Jadi bukan cuman ibadah pepesan kosong, cuman sholat, cuman zikir tapi gak nyambung ya buat apa? Kalau nggak ada wasilah, nggak ada Rasul, gak nyambung. Baca Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Maka untuk mendekatkan diri, wajib nggak lewat jalan wasilah? Wajib. Atau kalau nggak ketemu jalan wasilah, bisa nggak mendekatkan diri? Tidak bisa. Dan itu harus kau cari. Loh. Kenapa orang nggak mencari jalannya? Betul nggak? Nah, wasilah itu ada yang membawa nggak? Ada. Disebut apa? Pembawa wasilah. Kalau perintahnya ya di Al-Maidah 35, wabtaghu, carilah. Kalau kau mencari wasilah, maka kau harus cari dulu pembawa wasilahnya. Apakah seperti apa? Apakah itu nggak sama dengan kau disuruh mencari Rasulullah di zamanmu sendiri? Betul nggak? Oh, brengsek kamu itu ya. Berapa miliar, berapa juta orang kau sesatkan itu dengan pasal 8-mu ini ya. Ini keliru sekali ya. Dikaji yang baik ya. Nanti kalau kau mau undang aku silakan ya. Kami terangkan sambil kita cerita nabi-nabi. Tapi saya nggak akan datang kecuali kau siapkan gorengan sama lombok dan gorengnya harus kondisi panas. Jadi begitu ya. Yahudi sama Nasrani itu saudara. Yahudi Nasrani sama Islam saudara nggak? Saudara. Guru spiritualnya Nabi Muhammad itu Nasrani loh. Kau kok kemudian menyalahkan Nasrani? Itu keliru ya. Itu yang dilaknat Allah itu adalah mereka yang berpakaian merek agama tertentu yang prakteknya sesat. Karena apa? Mereka nggak mengingkari Rasulullah di zaman sendiri. Padahal
Rasulullah kan utusan Allah, itu wajib ada lah. Kalau nggak ada utusannya, berarti ada Allah nggak di sini? Ya sudah nggak ada, karena Allah tidak di dunia loh ya. Yang di dunia adalah utusannya. Nah kira-kira kemudian nggak ada lagi utusannya. Kira-kira bagaimana kira-kira? Kau kemudian makar sama Allah, betul nggak? Nggak mengakui Rasulullah. Sama seperti ya, kita misalkan ya di Maluku misalkan ya, di Ambon misalkan, kan ada sistem pemerintahannya, betul nggak? Nah, pemerintah pusat kan di Jakarta, betul nggak? Di sini pemerintah daerah, betul nggak? Kemudian di pemerintah daerah ada nggak wakilnya? Ada. Siapa wakil itu? Adalah wakil dari pemerintahan pusat yang di sini, betul nggak? Nah, kemudian kau meyakini sudah nggak ada lagi wakilnya yang dipakai sana, nggak nyambung. Berarti kau tuh makar. Ya kak, berarti Ambon itu mau jalan sendiri, nggak pakai aturan dan nyambung sistem yang di sana, betul nggak? Nggak mau ngeleng lagi, betul nggak? Waduh, ini kesesatan ini ya, ngeri ya. Jadi terima kasih ya David Saguna yang selalu upload video-video saya. Tetapi narasi David ini bagus sekali ya, dan benar-benar belajar. Nggak ada yang hebat. Beliau pun ngasih komentar yang objektif ya. Baik dibilang baik, salah dibilang salah, kritik ya kritik. Nggak ada main mata sama David, nggak ada. Padahal beliau, David ini dari latar belakang umat Nasrani. Yang repot itu malah yang umat Islam. Saya basicnya Islam, tapi di konten-konten YouTuber Islam tuh maki-maki saya semua tuh kan, yang suruh nangkap lah, yang suruh apa, kemudian diperangi lah, yang saya mau dibunuh, yang apa tuh kan, malah orang Islam sendiri, betul gak? Aduh, mending saya jadi orang Nasrani aja lah kalau gitu, ya, biar nggak dimusuhi orang Islam, betul gak? Ya, saya sekarang jadi umat Nasrani, kayak bingung ya. Ya, saya disebut Islam boleh nggak? Boleh. Disebut Nasrani? Boleh. Disebut Yahudi? Boleh. Konghucu? Boleh. Sakarepmu. Mosok agama kok pakai merek gitu? Kalau kau kenal Allahnya, perlu nggak dengan namanya? Iya. Sudah nggak perlu. Nama itu kan atribut yang melekat di dunia sini saja, tuh nggak? Maka ejeknya ada namanya, tuh nggak? Ya enggak? Aduh. Kalau kau kenal, walaupun nggak disebut Allah, kalau kenal, nyambung nggak? Nyambung. Kalau saya sebut bapak, nyambung nggak? Nyambung. Kalau saya sebut ayah guru, boleh nggak? Boleh. Ini kias loh ya. Kan di dalam hadis sendiri kan menyampaikan, dengan Allah itu dengan panggilan yang paling akrab, dekat, gitu. Maka di Nasrani menyebut apa? Bapak. Di umat India namanya Baba, gitu. Makanya ada Sai Baba dan sebagainya. Di praktek tasawuf juga ada apa? Baba Samasi contohnya ya. Baba adalah bapak itu orang tua rohani yang wujudnya laki-laki di dunia ini, nggak ada yang cewek, nggak ada yang banci. Yang saya sebut wujudnya Allah di dunia adalah pria laki-laki, gitu kok bingung. Itu wujud utusannya, itu wujud Rasulullahnya. Lah Rasulullah ada nggak yang cewek? Tidak ada. Yang banci? Tidak ada. Nabi aja nggak ada yang cewek, betul nggak? Apalagi Rasul, betul nggak? Semua laki-laki ya, betul nggak? Semua manusia. Ngono kok bingung, gitu. Wujudnya tok itu bukan Allah. Air ditaruh botol wujudnya apa? Air ditaruh botol wujudnya apa? Botol. Yang kamu minum botolnya apa airnya? Ngono kok bingung. Aduh sekarang ini ya. Karena sudah jauh melenceng sesat ini. Makanya saya dianggap asing, dianggap bid'ah, dianggap sesat. Orang benar di tempat yang salah dianggap salah. Orang benar di tempat yang sesat dianggap sesat. karena kalah dengan umumnya orang, betul nggak?
Nabi Muhammad di zamannya pun dianggap sesat, bid'ah, kafir, betul nggak? Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi. Tetapi berbahagialah mereka yang termasuk golongan orang-orang yang asing. Ya, terima kasih David Saguna ya dengan umat Kristen yang selalu support video-video channel saya dengan tanggapan-tanggapannya positif ya. Mudah-mudahan juga umat Islam yang hanya paham syariat ya, mudah-mudahan belajar ya. Setahu saya umat Islam yang pelaku hakikat semuanya oke sama saya. Yang repotkan yang tahu cuma syariat itu loh. Subuh pendek kemudian dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampang meleduk. Dikit-dikit apa? Bam. Itu. Belum apa-apa sudah pecah kepala mama kena mercon. Ya. Ya. Dan itu yang memprovokasi orang. Dibikinlah video-video dipotong-potong supaya apa? Orang tahunya apa? Saya menista ulama. Yang saya goblokkan itu adalah ulama yang goblok. Kalau ulama bener saya nistakan nggak? Ya enggak lah. MUI pun demikian. MUI yang saya kritik adalah MUI yang keliru, betul nggak? Kalau saya bilang MUI goblok, adalah MUI yang goblok, bukan MUI yang pintar. Kalau MUI yang pintar, saya support. Makanya masih baik ya ada kritik, betul nggak? Karena kau bukan Tuhan. Aku sama kalian kan sama-sama manusia, betul nggak? Aku salah pun bisa kau salahkan. Kau punya hak untuk menyalahkan saya. Kau pun boleh ya kasih aku fatwa itu setiap sesat, betul nggak? Dan sudah kau lakukan kan? Ya, MUI Rembang kan bilang itu setiap sesat, salah, ngawur, tidak ilmiah loh. Ya, kau aja bilang aku sesat, betul nggak? Nah sekarang boleh nggak aku bilang kau sesat? Ya boleh dong. Sekarang diadu ya. Pasal 3 dan 8 ya. Siap-siap ya, ini akan kita goreng terus ya. Tapi kita smooth ya, karena kita kawal ketertiban pemilu pesta demokrasi agar tidak gaduh. Ini adalah bincang-bincang santai dari hati ke hati ya. Nggak perlu eker-ekeran, betul nggak? Betul nggak? Nggak perlu provokasi. Itu YouTuber yang tolol-tolol itu loh ya. Kok kepingin sekali sih ditangkap, betul nggak? Iya kan loh. Sampai ya diceritakan ya di dalam narasi mereka itu dulu sudah di sidang MUI dan dikeluarkan fatwa sesat. Kapan? Nggak ada. Betul nggak? Di sidang MUI iya. Tapi kan nggak ada fatwa sesat. Di sidang Kejati iya. Tapi kan nggak ada vonis apa-apa. Karena nggak masalah. Terakhir ya di geruduk masa toh. Nah, karena masa-masa subuh pendek diprovokatif ya ikut. Karena akhirnya malu. Polisinya akhirnya turun ngawal ya. Sampai akhirnya pihak kita dipanggil ke polsek sana ya. Dan dicek semua, nggak ada apa-apa. Bahkan ya Kapolseknya memberikan klarifikasi. Ini sih praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Zikir sama sholat. Dan seperti yang kalian kerjakan juga. Ini tarekat-tarekat yang resmi. Ilmunya ini sudah ilmu lama, ini bukan ilmu baru. Dakwanya saja di publik. Ya. Kalau kau lihat latar belakang praktek ilmunya, itu nggak ada masalah. Sekarang, kalau kau lihat dakwahku yang bermasalah, kenapa nggak dari 3 tahun yang lalu? Betul nggak? Kan telat. Ya. Kalau aku salah, sudah 3 tahun yang lalu loh. Betul nggak? Saya bukan dakwah seminggu. Betul nggak? Berarti dakwah saya selama 3 tahun baik-baik saja nggak itu? Baik. Kau aja yang kepanasan, betul nggak? Yang lainnya aja lo bisa menyimak, bisa ngerti. Oh good. Bisa tiap aku support. Namanya sekolah itu ada yang goblok, ada yang pinter, betul nggak? Yang keliru itu goblok tuh kemudian memaksa orang supaya goblok. Ayo semua ikut goblok. Allahu Akbar, goblok, Allahu Akbar. Kok gitu? Ayo kita geruduk rame-rame.
kau gak ngerti, yang lainnya lu ngerti. Betul gak? Betul. Yang lainnya gerutuk aku gak? Enggak. Malah support. Teruskan Mr. TM, ini dibuka terang benderang gamblang nih, saya sangat tertarik, saya sangat terbantu. Orang lainnya juga bisa mengerti. Nah, yang nggak bisa paham harusnya belajar paham, bukan berarti ngotot. Kecuali nggak ada yang paham, nggak ada yang nggak ada manfaatnya, baru kemudian dituduh ini nggak ada manfaatnya, nggak ada. Yang lainnya paham, lainnya seneng dan happy kan? Ya. Dan kami nggak menista agama, nggak menista personal, ya. Namanya ulama di dunia kan ada benar salahnya. Yang saya ketik yang salah apa yang benar? Yang salah. MUI juga. MUI isinya Tuhan apa Rasul apa manusia? Manusia. Ada salahnya nggak? Ada. Maka kalau salah dikritik boleh nggak? Boleh. Ya boleh lah. Betul nggak? Betul. Masih mending, masih baik saya kritik ya. Yang jahat kalau sesat, salah kemudian didiamkan. Nah itu dia. Itu cerdas ya. YouTuber bego-bego itu cuma cari uang saja tuh. Motifnya nggak ada dia. Apa dia ngasih omongan ceramah sendiri? Nggak ada. Video orang dipenggal-penggal ya. Contohnya bahasa saya. Kau zikir, ingat Allah. Taek. Nah itu diangkat. Narasi yang panjang di sebelumnya nggak diangkat. Brengsek tuh nanti. Aduh. Ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun mereka goblok, tapi berkat mereka lah kita jadi viral. Sana viral, ya. Understand? Understand. Alright? Right. Ya. Jadi David Syaguna ya, saya support. Support Anda ya. Ya. Jadi channelnya David Syaguna adalah Laker. Tepuk tangan untuk David Syaguna ya. Karena dia objektif ya. Dia tidak memandang sebelah mata ya. Saya padahal newcomer bukan siapa-siapa. Tetapi nampaknya dia ini senang mengangkat topik-topik saya, betul gak? Karena topik yang saya angkat itu menyatukan, bukan memisahkan, betul gak? Mempertemukan persaudaraan, bukan eker-ekeran saling menghujat kafir-kafiran. Bahasa kami memang gayanya begitu. Sebetulnya misinya apa? Menyatukan, mendamaikan, ya. Karena apa? Kalau kau terkotak-kotak dan sudut pandang syariatmu itu, waduh, agama jadi banyak, betul gak? Tetapi kalau kau sudah naik ke pemahaman hakikat, agama ada cuman satu. Nasrani, Hindu, Konghucu, Buddha, Islam, sama gak? Sama. Kalau hakikat, di hakikat ada nggak syariat? Nggak ada, ya. Maka ada nggak syariat Hindu, Buddha, Islam? Nggak ada. Nah, ujungnya hakikat agama adalah tauhid. Ada nggak ayatnya bahwasanya tauhid semua agama itu hanya ada satu? Betul nggak? Betul. Ayatnya besok saya terangkan, ya. Terima kasih David Syaguna dan terima kasih kepada YouTuber-YouTuber yang selalu mengangkat video-video saya. Akhirnya uren-uren saya yang ilmiah ini bisa tersampaikan ya, menarik perhatian banyak orang sehingga orang jadi tahu, orang jadi nyimak. Bukan kami ini cari uang. Kalau kami cari uang, nggak mungkin kami berani dengan resiko kayak gini, betul nggak? Kami menyampaikan, kami dakwah. Tujuan kami nggak ada apa-apa selain agar Allah dan agamanya ini kembali tegak mulia raya, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi ya'lu wa la yu'lalai, menjadi makrifat yang sebenar-benarnya, menjadi hakul yakin, menjadi ilmiah dan amalia. Nggak ada apa-apa selain itu. Padahal resikonya saya dihujat orang, betul nggak? Betul. Dibilang kafir, dibilang anjing, dibilang setan, dibilang apa saja. Silahkan, saya nggak apa-apa. Saya pun nggak marah ya. Tapi saran saya yang nyimak, ini bukan kajian syariat.
Ini bukan kajian umum. Kalau belum paham, belum nalarnya belum sampai, jangan tonton. Nanti kepalamu meleduk. Gitu ya? Oke ya? Puji Tuhan, haleluya. Ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.